warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu dan kalian sudah mengisi polling kehadiran kita pada Google Classroom. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit, dan Bapak lihat juga di list kali ini sudah lengkap ya, semuanya hadir. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Ketua Kelas Mahesa pimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mahesa sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya, Bapak akan menanyakan dulu nih tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak kira-kira materi kita pertemuan lalu itu membahas tentang apa? Saya Pak. Ya, silakan Cindy. Pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah mengenai ruang lingkup bukti transaksi, di mana ada pengertian, fungsi, bentuk-bentuk bukti transaksi, dan cara mencatat transaksi ke dalam bukti transaksi, Pak. Terus sekali Cindy, alhamdulillah berarti materi pelajaran tentang ruang lingkup bukti transaksi sudah kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini materinya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu jurnal umum, di mana bukti-bukti transaksi yang telah kita pelajari sebelumnya diverifikasi dan diposting ke dalam format jurnal umum. Model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini menggunakan model discovery learning. Jadi nanti kita tetap akan berdiskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis dokumen transaksi, mengklasifikasi akun, membandingkan aturan pendebitan dan pengkreditan, merinci bentuk jurnal, dan melakukan posting data bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelum belajar materi tentang jurnal umum ini, Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, masih ada di antara kalian yang nilainya belum maksimal. Kesuksesan bukan pemberian, ada perjuangan di dalamnya. Jadi, berjuanglah untuk menggapai kesuksesan itu. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang silakan kalian isi dulu pretest yang sudah Bapak berikan linknya pada Google Classroom. Waktu pengerjaannya maksimal 10 menit ya. Silakan. Siapa? Baiklah, waktu pengerjaan pretest sudah selesai. Kita langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Bapak akan menayangkan video, cermati videonya. Nanti silakan memberikan tanggapan terkait video yang akan Bapak share ini ya. Disimak videonya. Administrasi transaksi. Bagaimana? Sudah disimak video tadi yang sudah Bapak tayangkan? Sudah. Siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu? Aku, Pak. Oh, ya, silakan Ibi. Di dalam video tadi, saya simak bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi supaya kedepannya memilih dan memverifikasi bukti transaksi itu dapat dikerjakan dengan mudah. Adapun persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Oke, terima kasih Ibi sudah memberikan tanggapan. Yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan? Aku, Pak. Ya, silakan Siti. Dalam video tadi, selain ada persamaan dasar akuntansi, dibahas juga mengenai rumus debit kredit pada laporan keuangan, siklus akuntansi perusahaan, bentuk jurnal umum, dan cara memposting data ke jurnal umum, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih tanggapan. Pak, saya boleh bertanya. Oh ya, silakan Dewi. Video tadi yang saya cermati adanya verifikasi bukti transaksi. Verifikasi bukti transaksi itu seperti apa dan bagaimana, Pak? Verifikasi bukti transaksi seperti apa dan bagaimana? Ya, terima kasih Dewi. Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab? Saya coba, Pak. Ya, silakan Edith ya.
Menurut saya, verifikasi itu dianalisis, jadi setiap dokumen atau bukti belum dilanjutkan ke proses pencatatan selanjutnya. Dalam menganalisis dokumen atau bukti transaksi keuangan, dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Ditya sudah membantu Bapak untuk menjawab. Baik, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan. Jadi tadi sudah tepat ya yang dikatakan oleh Ditya bahwa verifikasi atau analisis dokumen transaksi merupakan proses penentuan kebenaran dan keabsahan dokumen, nama identifikasi keabsahan fisik bukti transaksi, kemudian identifikasi transaksi, menentukan kebenaran perhitungan nilai uang, dan menentukan akun-akun dan jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini silahkan kalian pelajari materi ini secara mandiri ya. Bapak sudah siapkan modul dan PPT yang Bapak share di Google Classroom, dan juga nanti Bapak akan membagikan LKPD di Google Classroom. Jadi silakan setelah ini ada waktu sekitar 60 menit ke depan kalian pelajari materinya serta kerjakan LKPD-nya. Bila ada pertanyaan kita diskusikan di WA group ya. Sekarang silahkan live dulu dari room meeting, nanti gabung lagi di Zoom meeting. Kita ketemu lagi di room meeting ya. Jadi kita sudah diskusi bersama tadi di WA group dan kalian pun sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang siapa yang akan presentasi lebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silakan Meli. Dan transaksi yang mempengaruhi pertamanya utang, yaitu pembelian dilakukan secara kredit dan peminjaman uang ke bank untuk penambahan modal usaha. Bagus sekali, terima kasih Meli untuk presentasinya. Yang lain, ada yang mencoba lagi untuk presentasi hasil diskusinya? Ya, silakan Anissa. Dalam membuat format jurnal umum harus ada nama perusahaan, nama jurnal, periode pencatatan, dan halaman jurnal. Kemudian dalam kolom jurnal umum itu ada kolom tanggal ya. Yang ketiga, ada kolom referensi yaitu 4, ada kolom debit yaitu yang kelima, ada kolom kredit yaitu untuk sekian jumlah uang yang dikredit. Ya, bagus sekali presentasinya. Terima kasih Anissa. Oke baik, terima kasih Bapak sangat mengapresiasi teman-teman kita yang hari ini sudah presentasi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan, sudah mengerti diskusi juga, luar biasa sekali. Selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, kira-kira kesimpulan apa ya? Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Sri. Jadi kesimpulannya yaitu jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun atau perkiraan yang harus didebit dan kredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal juga termasuk salah satu proses pencatatan dalam akuntansi dan merupakan penghubung antara transaksi dengan buku besar. Ada beberapa fungsi jurnal yaitu fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Begitu Pak. Terima kasih Sri sudah memberikan kesimpulan. Dan Bapak juga akan memberikan sedikit penguatan atau kesimpulan. Jadi jurnal umum tidak boleh dibuat secara sembarangan. Dalam membuat jurnal umum ada 5 prinsip yang harus benar-benar diperhatikan. 5 prinsip dasar pembuatan jurnal umum itu antara lain yang pertama melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan, kemudian menggolongkan berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, tentukan apakah harus mendebit. Dan yang terakhir, catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Nah, setelah Bapak memberikan kesimpulan, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mencoba untuk merefleksikan? Siapa? Saya, Pak. Silakan Erika.
Refleksi dari saya yaitu setelah mengikuti pelajaran kali ini, saya dapat mengetahui cara menganalisis dokumen transaksi menuju jurnal umum, mengetahui macam-macam jurnal, mengetahui cara mengklasifikasi akun, pendebitan dan pengkreditan suatu akun, dapat mengetahui cara memposting data bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, terima kasih kita sudah memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya setelah pembelajaran ini nanti ditutup, kalian kerjakan post test. Bapak akan memberikan link Google Form-nya di Google Classroom. Alhamdulillah pembelajaran pada pertemuan kali ini berjalan dengan baik. Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang buku besar, di mana pada materi tersebut kita akan melakukan posting data jurnal umum ke buku besar. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Silakan kembali Maesa pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Maesa sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Kalian jaga kesan, selalu semangat. Tanpa tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.